Manusia sejak zaman dulu terobsesi pada satu hal, keabadian. Kita mencari air mancur kehidupan, batu filsuf, ramuan anti tua, apapun yang bisa menghentikan jam biologis kita. Sekarang bayangkan ini, ada makhluk sekecil kuku jari ketika terancam. Bukannya mati, ia malah menekan tombol reset umur, balik ke fase muda, dan memulai hidup lagi. Ini bukan legenda atau fiksi ilmiah. Ini nyata. Namanya Turritopsis dohrnii, si ubur-ubur abadi. Selamat datang di Fakta Unik Dunia, tempat kita membongkar rahasia alam paling mind-blowing dengan sains yang bisa diverifikasi. Catatan penting sebelum kita menyelam lebih dalam. Abadi di sini artinya keabadian biologis. Mereka tidak menua seperti kita dan bisa memutar balik siklus hidupnya. Tapi mereka tetap bisa mati kalau dimakan predator, kena infeksi, polusi, atau hancur oleh gelombang. Jadi ini bukan cheat code kebal mati, melainkan trik perkembangan yang sangat ekstrim. Seberapa kecil si abadi ini? Ukurannya cuma sekitar 4-5 mm. Bening seperti lonceng mini. Saat masih muda, tentakelnya cuma ada 8. Tapi saat dewasa jumlahnya bisa mencapai 90. Mereka ini kerabat jauh dari anemon laut dan karang. Habitat aslinya di Laut Mediterania. Tapi sekarang mereka sudah menyebar ke seluruh dunia. Kemungkinan besar karena menumpang di air balas kapal. Makanannya pun sederhana, cuma zooplankton mikroskopis. Untuk paham keajaibannya, kita harus lihat dulu siklus hidup ubur-ubur pada umumnya. Siklusnya satu arah. Telur menjadi larva, lalu menempel jadi polip di dasar laut. Polip ini kemudian menghasilkan medusa, yaitu bentuk ubur-ubur yang kita kenal. Medusa tumbuh dewasa, bereproduksi, lalu mati. Bagi kebanyakan ubur-ubur, akhir hayat ini tidak bisa ditawar. Itulah takdir biologi standar mereka. Tapi Turritopsis dohrnii memutar balik naskah itu. Di momen ketika ubur-ubur lain akan mati, entah karena kelaparan, suhu air yang ekstrem, atau cedera, Turritopsis tidak menyerah. Ia mengaktifkan proses menakjubkan yang disebut pembalikan siklus hidup melalui mekanisme inti yang bernama transdiferensiasi. Bayangkan seekor kupu-kupu tua, normalnya hidupnya akan berakhir. Tapi dalam analogi Turritopsis, si kupu-kupu ini seolah-olah memutuskan kembali jadi kepompong, merombak total tubuhnya, lalu keluar lagi sebagai kupu-kupu muda yang baru. Itulah sensasi riset. Umur yang dilakukan ubur-ubur ini bukan sekadar memperbaiki bagian yang rusak, tapi membongkar ulang seluruh rancangan tubuh untuk memulai lagi dari fase sebelumnya. Jadi apa itu transdiferensiasi? Sederhananya, ini adalah kemampuan sel dewasa untuk mengubah identitasnya menjadi jenis sel dewasa lain, tanpa harus kembali ke fase sel punca yang benar-benar kosong. Ini beda dengan regenerasi biasa, seperti kadal yang menumbuhkan ekornya lagi. Transdiferensiasi adalah pemrograman ulang peran sel. Sel otot bisa diubah tugasnya, jaringan dirombak total. Sebuah orkestra molekuler yang sangat rapi. Inilah urutan sulap biologisnya. Ketika medusa dewasa Turritopsis menghadapi stres berat, ia menarik tentakelnya, mengecil, dan tenggelam ke dasar laut. Tubuhnya kemudian meleleh secara terkontrol, berubah menjadi gumpalan sel yang disebut kista. Dari kista inilah tumbuh struktur polip baru, fase hidup yang lebih awal. Polip ini lalu menghasilkan medusa muda yang secara genetik identik dengan pendahulunya, tapi kembali segar dan muda. Gampangnya, jam biologisnya seperti diputar mundur. Apakah ini cuma terjadi sekali? Di laboratorium, proses pembalikan ini tercatat bisa terjadi berulang kali pada individu yang sama. Artinya, selama tidak ada gangguan fatal dari luar, siklus dewasa ke polip lalu ke medusa muda bisa terulang terus-menerus. Tentu saja di alam liar tantangannya lebih berat. Ada predator, bakteri, dan polusi, sehingga keabadiannya sangat bergantung pada keberuntungan dan lingkungan.
Kenapa mekanisme ini begitu istimewa? Karena levelnya berbeda dari regenerasi biasa. Regenerasi hanya mengembalikan bagian yang hilang. Transdiferensiasi mengubah pekerjaan sel untuk membuat ulang fase hidup yang sama sekali berbeda. Bayangkan sebuah pabrik mobil yang mematikan lini produksi, membongkar semua mesinnya, lalu membangun pabrik baru yang memproduksi model mobil yang lebih mudah. Proses ini butuh banyak energi, tapi sangat efektif saat bertahan hidup jadi prioritas utama. Terus, buktinya mana? Fenomena pembalikan siklus ini pertama kali didokumentasikan secara meyakinkan pada tahun 1990. Sebuah laporan klasik dari tahun 1996 menunjukkan Medusa turritopsis yang kembali ke fase polip. Sebuah temuan yang mengguncang cara pandang kita tentang siklus hidup. Sejak itu, berbagai laboratorium, termasuk tim peneliti di Jepang, berhasil memelihara koloni turritopsis dan merekam siklus baliknya berkali-kali dalam kondisi terkontrol. Bagian serunya adalah apa yang terjadi di balik layar sel saat transdiferensiasi. Jaringan dewasanya mengalami perombakan intensif. Sinyal perkembangan yang biasanya hanya aktif saat embrio diduga dipanggil kembali. Riset genom terbaru menemukan bahwa Turritopsis dohrnii punya duplikasi pada kelompok gen yang berkaitan dengan perbaikan DNA, pemeliharaan telomer atau ujung kromosom, dan respons terhadap stres. Paket gen ini masuk akal. Untuk bisa memutar waktu, mereka butuh perlindungan ekstra terhadap kerusakan genetik yang biasanya menumpuk seiring usia. Apakah ini berarti kita sudah tahu tombol pastinya? Film data terbaru baru memberi kita peta petunjuk. Ilmuwan masih memetakan jalur mana yang paling penting dan bagaimana semua itu dikoordinasikan agar ubur-ubur ini tidak malah berubah jadi tumor atau hancur. Kalau mereka bisa reset umur, kenapa bumi tidak dipenuhi oleh turritopsis? Karena keabadian biologis bukan jaminan dominasi. Pertama, ukurannya yang sangat kecil membuat mereka mudah dimangsa. Kedua, proses pemrograman ulang sel butuh energi yang sangat besar. Ketiga, fase polipnya butuh tempat untuk menempel. Lingkungan yang keras bisa menghancurkan koloni mereka dalam sekejap. Dan yang terakhir, mereka tetap butuh reproduksi seksual untuk menjaga keragaman genetik agar populasinya tidak rentan terhadap penyakit. Lalu apa artinya ini untuk kita manusia? Inilah bagian yang bikin para peneliti semangat. Jika kita bisa memahami bahasa molekuler yang dipakai turritopsis untuk memprogram ulang sel, memperbaiki DNA, dan menjaga telomer, kita bisa mendapat inspirasi untuk pengobatan regeneratif. Bayangkan terapi yang bisa membuat sel jantung yang rusak jadi bugar kembali atau memperlambat penyakit degeneratif. Ini bukan resep awet muda, tapi strategi untuk memperbaiki jaringan secara terarah dan aman. Tentu ada batasannya. Tubuh manusia jauh lebih kompleks daripada ubur. Mencoba trik turritopsis mentimenta ke manusia bukan hanya mustahil, tapi juga sangat berisiko. Yang realistis adalah mempelajari prinsip-prinsipnya. Bagaimana menekan kerusakan DNA dan melakukan pemrograman ulang sel secara terbatas untuk tujuan terapi. Supaya lebih nempel, mari kita luruskan beberapa mitos. Pertama, abadi berarti tidak bisa mati. Salah, mereka tetap bisa mati karena faktor eksternal. Kedua, semua ubur-ubur bisa begitu. Tidak, kemampuan ini paling kuat pada Turritopsis dohrnii. Ketiga, ukurannya besar. Faktanya, mereka sangat kecil, bahkan sulit dilihat. Keempat, ilmiahnya sudah tuntas. Belum, kita baru membuka pintunya. Sebagai rangkuman, diameternya seukuran kuku jari. Bening seperti lonceng. Makanannya zooplankton, asalnya dari Mediterania, tapi sekarang menyebar luas. Dan nama dohrnii diberikan untuk menghormati seorang biolog laut. Intinya, keabadian biologis turritopsis adalah solusi darurat yang elegan. Ketika hidup terasa buntu, mereka memilih untuk mengulang dari awal. Bukan sihir, tapi biologi adaptif yang luar biasa. Pertanyaan yang sering muncul,
Apakah fenomena ini bisa terjadi pada hewan kompleks seperti kita? Jawaban singkatnya, sangat tidak mungkin. Tapi sebagian konsepnya, seperti peningkatan perbaikan DNA, bisa diterjemahkan menjadi langkah-langkah medis yang lebih aman dan spesifik. Penutupnya begini, di planet ini ada makhluk yang saat krisis datang memilih untuk memulai lagi. Turritopsis dohrnii mengajarkan bahwa di alam, hal paling fantastis kadang justru adalah fakta yang paling menakjubkan. Jika kamu ingin kami membedah makhluk super lainnya, tulis lanjut di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Fakta Unik Dunia.